warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para habaib yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus orang tua kita semua, guru besar kita bersama, yaitu Syekhuna al-Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Hasim Muzadi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Beliau sedang menunggu di rumah guru kita, orang tua kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga kepada guru-guru kita yang lainnya, para kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta, rasa ihtiram kita kepada mereka. Mudah-mudahan para kiai, para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebelum saya menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh keberkahan ini, ayo bersama-sama terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk sahibul haul, itu ayahanda yang tercinta almarhum Kiai Haji Ilyas Yahya Ishak Yahya dan almarhumah istrinya, yaitu orang tua daripada guru kita, daripada ustadz kita yang pada malam hari ini kita peringati haulnya. Kita doakan ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataqasyahuma birahmati wal maghfirah wa an yataqabbala minhuma jami'al salihatihima wa tajawaz anhuma jami'as sayyiatihima wa an yaj'alahuma min ahli khair wa yajma'huma fi ma'a jami'i ahli khair wa yab'atsuma fi zumrati ahli khair wa an yunzila alaihima fi qabrihima kulla khair bihaqqi imami ahli khair wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibail kiram, satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri
pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'zam, merupakan kelompok mayoritas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita ke depan dan seterusnya sampai hari kiamat nanti sekalipun, semoga Nahdlatul Ulama tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengurangi rasa kebersamaan kita, keinginan kita untuk membangun persatuan, tapi perlu saya berikan indar, perlu saya berikan warning kepada segenap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak merapatkan barisan, tidak menyatukan potensi sebagai mayoritas muslimin yang ada di Indonesia ini, maka saya ingin ingatkan untuk diri saya dan segenap saudara-saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa saat ini Ahlus Sunnah ala khatarin azim, berada pada posisi yang sangat kritis dan berbahaya. Apalagi di sekitar kita sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang memang begitu mudah menyesatkan sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim, dan Ahlus Sunnah pun tidak luput daripada takfir mereka, saudara. Dan satu hal yang perlu diwaspadai, bahwa akidah Asy'ariyah sebagai akidah inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping Al-Maturidiyah, saudara, ini merupakan akidah mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi menariknya, belakangan ini mulai muncul buku-buku yang dicetak secara bebas, dijual secara merajalela, hampir ada di setiap toko buku, yang isinya secara eksplisit terang-terangan menyatakan bahwa Al-Asy'ari sesat menyesatkan. Kalau buku-buku ini beredar di Arab Saudi, saya nggak kaget. Kalau buku-buku semacam ini beredar bukan di negerinya Asy'ari, saya tidak kaget. Buku ini diketak, terbit, diperjualbelikan, disebarluaskan di depan mata jutaan kaum Asy'ariyah, saudara. Ada apa? Jawabnya cuma satu di antara dua. Imma yang menerbitkannya nekat, atau mungkin gila, saudara. Sudah nggak peduli dengan yang mayoritas, udah nggak ada takutnya, saudara. Atau mungkin yang kedua, mereka sudah merasa kuat, ya kawan. Mereka sudah merasa pengaruh, mereka sudah mencakar di seluruh pelosok negeri ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saudara, dalam sistem pendidikan Indonesia, dalam kurikulum ilmu agama, dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di Indonesia, yang diajarkan adalah akidah sulasiyah, trilogi tauhid, yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah dan disebarluaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemana akidah Asy'ariyah? Kemana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok bisa trilogi tauhid, saudara, akidah sulasiyah itu masuk dalam kurikulum pendidikan Islam di seluruh Indonesia, digunakan bukunya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada kelompok di negeri ini mulai muncul berani mengkafirkan,
atau berani sesat menyesatkan Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ima dia nekat atau memang dia merasa sudah kuat, saudara. Justru yang saya khawatir yang kedua, bukan yang pertama, saudara. Mungkin mereka merasa sudah kuat, kuat finansialnya, kuat pemodalannya, kuat daripada pendanaannya, kuat backing daripada sejumlah negara-negara Timur Tengah, dan kuat daripada backup pejabat-pejabat yang ada di Republik ini, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Makanya tadi saya katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak bersatu, tidak merapatkan barisan, ala khotorin azim. Kita berada di persimpangan yang sangat berbahaya. Belum lagi ditambah serangan liberal dan syiahnya, saudara. Dahsyat posisi saat ini Ahlus Sunnah. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, liberal dan syiah ini, saudara, masuk menyusup ke organisasi-organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama, ya saudara. Ala khatarin azim. Makanya tadi saya katakan, kita harus berjuang, berdoa agar Nahdlatul Ulama sampai hari kiamat tidak bisa tidak, harga mati harus tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Iqtidal, Ahlut Tawassut, Ahlut Tawazun. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan kelompok pertengahan yang punya keseimbangan, yang gak mudah mengkafir-kafirkan kelompok lain, saudara. Ya, kita tidak mau NU diliberalkan, kita tidak mau NU itu disiahkan, apalagi kalau NU diwahabikan, saudara. Dan kita juga tidak mau kalau NU harus memusuhi Syiah dan Wahabi. Itu bukan watak NU, saudara. Memusuhi apalagi mengganggu madhab-madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi NU tidak boleh diam manakala Asy'ariyah digerogoti, Asy'ariyah dihabisi, manakala Asy'ariyah dikafir-kafirkan. Insya Allah. Karena itu, saudara, pada kesempatan malam hari ini ingin saya ingatkan, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah NKRI akan tetap bersatu, saudara. Maaf, kita harus jujur mengakui, bersatunya NKRI bukan karena Pancasila atau UUD 45, tapi bersatunya NKRI adalah karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, saudara. Kalau Pancasila tidak dijaga oleh Aswaja, kalau UUD 45 tidak dijaga oleh Ahlus Sunnah, dari kemarin sudah hilang, tidak lagi menjadi dasar negara kita, saudara. Kalau Ahlus Sunnah tidak menjadi mayoritas, saudara, yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin dari kemarin Indonesia sudah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, porak-poranda. Lalu kenapa dari Sabang sampai ke Merauke, dari Aceh sampai ke Irian sana, ada 300 suku bangsa lebih, saudara? Kok semua mau bersatu di bawah NKRI? Semua mau bersaudara? Semua ingin tetap dalam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka semua adalah Muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cinta persaudaraan, yang cinta persatuan, yang cinta sesama Muslim, yang gak gampang mengkafir-kafirkan orang, saudara. Hati-hati, saudara. Ini persoalan takfir bainal muslimin, amrun azim wa khatir. Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 94. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan sekali-kali, kata Allah, hai orang yang beriman, kau katakan kepada orang yang memberikan salam kepadamu, artinya sudah menunjukkan identitas Islam, sudah menunjukkan syiar Islam. Enggak boleh kita katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik, haram. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah. Kecuali kufrun bawah, kecuali kufrun sharih, kecuali kekafiran yang nyata,
Seperti apa kekafiran yang nyata, saudara? Meyakini Allah beranak, atau Allah diperanakan, atau meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi saudara, kalau dalam persoalan-persoalan furu', baik itu furu'ul akidah, apalagi furu'ul syariah, saudara, Ahlus Sunnah punya prinsip, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama muslim. Maka itu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bagaimana beliau berpesan kepada para muridnya sebelum wafatnya. Beliau katakan dengan tegas, "Ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah." Persaksikanlah olehmu, hei para muridku, hei para pengikutku. Ini Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, imamnya mazhab akidah Asy'ariyah. Beliau katakan, persaksikanlah atas diriku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun daripada ahlul kiblat, saudara. Subhanallah. Nah lalu bagaimana ini muncul kelompok-kelompok yang gampang betul ngafir-ngafirin orang? Ada Syiah yang ekstrim, berkafir-kafirkan sahabat Nabi. Ada Wahabi yang ekstrim, berkafir-kafirkan ibu bapak Nabi, saudara. Saudara, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kecil kita diajarkan oleh orang-orang tua kita bagaimana menghormati ibu bapak Nabi dan bagaimana mencintai para sahabat Nabi. Sampai setiap sholat Jumat, saudara, bagaimana khutbah al-Jum'ah min Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dan selalu mengajak umat untuk apa? Untuk taraddi alal khulafa'ir rasidin. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Coba kita lihat, ini ciri Ahlus Sunnah. Enggak ada Ahlus Sunnah berani kurang ajar kepada para sahabat Nabi. Dan dari dulu, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan untuk hormat kepada keluarga Nabi, kepada ibu Nabi, bapak Nabi, anak keturunan Nabi. Sekarang muncul dai-dai Wahabi berani teriak di atas mimbar, saudara-saudara, walaupun keluarga Nabi kalau tidak dapat hidayah tetap masuk neraka. Contohnya adalah ibu dan bapak Nabi. Kenapa dia tidak kasih contoh Abu Lahab, saudara? Saudara-saudara, walaupun kerabat Nabi kalau tidak mendapat hidayah tetap masuk neraka jahanam. Contohnya adalah Abu Lahab. Kan disepakati, saudara. Kenapa memberikan contoh begitu kurang ajar kepada kedua orang tua Nabi? Oh, alasan mereka, kita punya dalil. Jangan kau pikir dalilmu belum dibaca oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kau pikir dalilmu belum dikupas, belum dikaji oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh kau sembarangan menerjemahkan dalil hanya dengan modal bisa bahasa Arab. Gak boleh. Baca dulu ayat-ayat Al-Quran yang menjamin kesucian asal-usul Nabi, saudara. Baca dulu hadis-hadis yang lain yang menjamin kesucian kemurnian asal-usul Nabi, saudara. Jadi kalau hadis yang kau pahami dengan pahammu bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menjamin kesucian asal-usul Nabi, wajib kau takwilkan supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Bukan seenaknya menyulut nih, saudara, jenggot baru selembar, bikin celana kekurangan bahan, pakai nyala-nyalain Asy'ariyah, nyala-nyalain Ahlus Sunnah, kutu onta. Maka itu saya mau tanya dulu nih, warga NU nih semua, saya mau tanya nih, siap bersatu tidak? Jawab yang kompak, siap bersatu tidak? Siap berjuang tidak? Siap bela Islam tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Indonesia, nggak usah khawatir. Madhab-madhab yang lain bisa hidup dengan tenang. Jangankan madhab yang lain, orang kafir pun hidup tenang, saudara. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, nggak ada diajarkan untuk mengganggu orang lain.
Kalau ahlus sunnah tetap menjadi mayoritas di republik ini, saudara, nggak ada ahlus sunnah yang mengganggu Syiah, yang mengganggu Wahabi. Syiah dari dulu udah ada di negeri kita. Wahabi dari dulu udah ada di negeri kita. Nggak, ahlus sunnah nggak ganggu. Selama mereka tidak mengganggu ahlus sunnah, ya ikhwan. Tapi hati-hati. Kalau besok bukan ahlus sunnah yang menjadi mayoritas di republik ini, saudara, kalau besok bukan ahlus sunnah yang menguasai negeri ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin mazhab lain bisa hidup dengan tenang, termasuk ahlus sunnah sekalipun, saudara. Lihat apa yang terjadi di Syria. Bagaimana kelompok-kelompok ekstrem Syiah dan kelompok-kelompok ekstrem Wahabi bertempur, saling bunuh, dan ahlus sunnah wal jamaah jadi korbannya, saudara. Almarhum wal maghfurullah Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saudara. Siapa beliau? Ulama Asy'ari, ulama Syafi'i, umur sudah 85 tahun, saudara. Begitu melihat bangsanya, rakyatnya, anak negerinya bertempur, sedih, dia nangis, dia nasihati pemerintah, jangan bunuh rakyat, dia nasihati rakyat, jangan berontak kepada pemerintah. Kedua belah pihak dinasihati, saudara, diminta duduk bermusyawarah sebagaimana adat istiadat daripada ahlus sunnah wal jamaah yang selalu menjunjung tinggi musyawarah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Menjadi korban fitnah. Yang kelompok Syiah menuduh dia anti Syiah, yang kelompok Wahabi menuduh dia bela Syiah, saudara. Akhirnya dibom majelisnya, dibunuh saat sedang mengajar tafsir Al-Quran. Biadab. Coba lihat, saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau besok bukan ahlus sunnah lagi yang jadi mayoritas di negeri ini, siapa yang jamin? Siapa yang jamin Anda tidak ditindas, saudara? Sekarang aja belum berkuasa udah berani mengkafir-kafirkan kita. Sekarang belum berkuasa udah berani bicara di TV, di atas mimbar. Kita disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Belum berkuasa saja sudah seenaknya menghina-hina kita. Apalagi berkuasa, saudara. Nah, saya bicara begini, bukan saya memprovokasi Anda untuk memerangi Syiah atau memerangi Wahabi, bukan. Tapi saya memotivasi Anda untuk memperkuat diri, untuk merapatkan barisan, untuk menguatkan benteng kita, ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Kalau benteng kita kuat, barisan kita kuat, mau Syiah, mau Wahabi, saudara, mau kelompok-kelompok lain, nggak bisa untuk memporak-porandakan persatuan kita. Tapi kalau besok mereka menjadi mayoritas, hati-hati. Lihat yang terjadi di Syria, lihat yang terjadi di Irak, saudara. Lihat yang terjadi di Yaman saat ini, saudara. Yang jadi korban ahlus sunnah wal jamaah. Ma'had ahlus sunnah dibom, rubat-rubat ahlus sunnah dibom. Saat ini 4.000 pelajar ahlus sunnah wal jamaah yang selama ini sedang tekun belajar di Yaman, mazhab Syafi'i yang mereka pelajari, Asy'ari yang mereka pelajari, begitu Yaman diobok-obok, diporak-poranda, bubar, pulang semua ke negerinya, saudara. Siapa yang terlibat? Yang terlibat Syiah yang ekstrem, Wahabi yang ekstrem, saudara. Ini ekstremitas, saudara, berbahaya. Mau di kalangan Syiah ke, mau di kalangan Wahabi ke, kalau sudah ekstrem, sangat-sangat membahayakan persatuan Islam. Maka itu, saudara, sekali lagi sebelum saya akhiri, kehadiran saya di sini bukan untuk memprovokasi Anda semua atau memprovokasi saudara-saudara saya dari kalangan NU atau dari kalangan seluruh ahlus sunnah wal jamaah agar memusuhi Syiah, memusuhi Wahabi, membantai, membunuh mereka. Bukan itu, saudara. Tapi saya memotivasi Anda untuk memperkuat diri. Memperkuat diri. Satu informasi yang saya mau sampaikan kepada Anda, saudara. Anda tahu sejak tahun 80-an, Kedutaan Besar Arab Saudi membagi-bagikan ribuan beasiswa kepada santri-santri Indonesia, santri-santri pesantren untuk belajar di Arab Saudi sana. Saya termasuk salah satu yang mendapatkan beasiswa. Saya belajar di King's Road University. Saya selesaikan program S1 saya di sana, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya. Saya dengar dengan telinga saya, saudara. Berapa banyak? Tidak kurang dari 75-80%
pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi, di universitas-universitas pemerintah Saudi, berubah menjadi Wahabi. Kalau sekedar berubah menjadi Wahabi, saya masih nggak kaget, saya masih nggak khawatir. Kalau Wahabi buat dirinya, tapi begitu mereka pulang, berapa banyak di antara mereka direkrut, diberikan tugas, dimodali, dikasih finansial. Untuk apa? Untuk mewahabikan Indonesia. Ya, mereka pulang, mereka diberikan finansial, mereka bisa membentuk organisasi, membentuk mahat-mahat, membangun masjid-masjid. Uang mereka banyak, ekonomi mereka kuat, pendanaan mereka luar biasa, dan mereka di backup oleh kekuatan asing, saudara. Hati-hati kita sentuh mereka. Anda sentuh mereka, saudara, pemerintah Saudi yang akan protes. Ini urusan internasional, saudara. Dan pada tahun yang sama, setelah revolusi terjadi di Iran, Iran pun melalui kedutaan besarnya membagi-bagikan ribuan beasiswa kepada santri-santri pesantren di Indonesia, saudara. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Saudi, kepada Iran yang telah memberikan kesempatan kepada santri kita untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kita prihatin manakala yang di Saudi diwahabikan, yang di Iran disiahkan. 99% pelajar Indonesia yang belajar di Iran jadi Syiah, saudara. Baik, kalau Syiah buat diri mereka, saya nggak kaget. Itu hak pribadi mereka, saudara. Tapi begitu mereka pulang, mereka mendapat misi untuk mensyiahkan Indonesia. Mereka dibiayai, mereka dimodali, mereka mendapatkan pendanaan. Masya Allah. Singkat cerita, ini sudah berlangsung dari awal 80-an. Sekarang kita sudah 2015. Anak-anak kita yang belajar di sana udah banyak pulang, pada jadi doktor, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi mereka? Besok 1001 dokter Wahabi pulang ke Indonesia. Besok 1001 dokter Syiah pulang ke Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum Saudi dan Iran bagi-bagi beasiswa, Inggris, Amerika, Eropa udah bagi-bagi beasiswa. Anak-anak kiai dibujuk-bujuk untuk belajar ke Amerika, belajar ke Harvard University, belajar ke Boston, belajar ke Cambridge, belajar ke Sorbonne, saudara. Didoktrin dengan paham-paham liberal, dengan pluralisme, sekularisme, materialisme, saudara. Segala macam pahaman-pahaman yang bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka berubah menjadi liberal. Kalau anak-anak kita belajar di Amerika, belajar ilmu komputer, kita senang. Belajar ilmu geologi, kita senang. Belajar ilmu kimia, ilmu kedokteran, kita senang. Tapi yang menjadi muskilah adalah anak-anak kita belajar tafsir kepada profesor Yahudi, belajar hadis kepada profesor Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sekali lagi saya ulangi, sebentar lagi 1001 dokter liberal mengepung kita, 1001 dokter Wahabi mengepung kita, 1001 dokter Syiah mengepung kita. Ingat, mereka datang sebagai cendekiawan, sebagai ilmuwan, sebagai doktor. Dan mereka begitu masuk ke Indonesia, mereka masuk ke legislatif, yudikatif, eksekutif. Mereka menjadi penasehat-penasehat menteri, penasehat-penasehat jenderal. Jadi jangan kaget kalau kurikulum Wahabi udah masuk ke sekolah-sekolah kita, saudara. Masuk kurikulum-kurikulum Wahabi ke pesantren-pesantren, saudara, tanpa disadari. Nah, saudara, mereka masuk ke partai, besok ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, pengambil kebijakan, dan mereka masuk ke kampus-kampus, mereka menjadi dosen-dosen, menengah ke atas mereka garap. Mereka masuk ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan. Mereka ngajar di semua tempat, saudara. Pertanyaan saya,
Apa yang sudah kita siapkan untuk mereka? Nggak mungkin dong kita ngadepi mereka dengan pentungan. Nggak mungkin dong kita ngadepi mereka dengan otot. Nggak mungkin dong kita menghadapi mereka dengan bakar-bakaran. Nggak mungkin dong kita menghadapi mereka dengan main bunuh, saudara. Al-hujjah bil-hujjah, al-ilm bil-ilm. Ilmu mesti dilawan dengan ilmu. Argumentasi lawan dengan argumentasi. Kalau mereka menantang kita dengan ilmu, dengan argumentasi, saudara, wajib kita hadapi mereka dengan hal yang sama. Kalau mereka nantang kita dengan otot, nggak berani, saudara. Kalau mereka nantang dengan otot, NU tenang saja, Laskar FPI yang ngadepin. Selesai, saudara. Banser istirahat dulu. Karena dulu tahun 65, Banser yang paling capek perang lawan PKI, saudara. Jadi gantian. Nah sekarang biar FPI yang gebuk liberal, yang gebuk aliran-aliran sesat. Setuju? Setuju? Kalau mereka nantang pakai otot, nah kalau mereka nantang pakai ilmu, pakai argumentasi, nah karena itu saudara, itulah tadi saya katakan, nggak bisa kita hadapi mereka dengan pentungan, dengan bakar, main bunuh, nggak bisa. Hujjah bil hujjah, al ilm bil ilm. Lawan ilmu dengan ilmu. Kita bangun peradaban dialog, saudara. Kita bangun, ayo peradaban. Bagaimana saling kita bertukar argumentasi. Nah, selama Ahlus Sunnah menjadi mayoritas di negeri ini, insya Allah peradaban dialog akan terbangun, saudara. Selama Ahlus Sunnah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah, saudara, Ahlus Sunnah selalu siap untuk menghadapi mereka dengan dialog. Tapi kalau besok mereka yang punya kuasa, saudara, hati-hati. Sekarang mereka nggak berani main otot dengan kita karena masih dikit. Tapi kalau besok udah banyak, saudara, hati-hati kalau kita tidak siap. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini bukan untuk memprovokasi Anda, untuk mengganggu Wahabi, mengganggu Syiah. Enggak, bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah, saudara, bagaimana memotivasi Ahlus Sunnah untuk mempersiapkan diri. Mau dialog dengan mereka juga perlu persiapan. Mau dialog dengan mereka juga perlu ilmu. Mau dialog dengan mereka juga perlu argumentasi. Ada anak muda, saking semangatnya jadi aswaja, ngomong sama saya, Habib, besok saya mau berdebat sama Wahabi. Wah, ilmu nggak ada. Besok dia berdebat, minggu depan dia jadi Wahabi. Nah, kok bisa begitu? Nah, goblok. Nah, orang goblok mau berdebat, dari mana pintunya? Betul? Betul? Ada orang semangat, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu, mau berdebat sama Syiah. Syiah ekstrem, dia mau hadapin. Dia berdebat sama Syiah. Minggu depan dia yang caci maki Abu Bakar Umar. Nah, kok bisa terjadi? Goblok. Begitu jujur saya tanya, orang goblok kalau berdebat, saudara, bahaya tidak? Bahaya tidak? Orang yang nggak punya ilmu bukan berdebat, belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama. Tanya, Pak Kiai, ini saya dengar ada majelis mencaci maki Abu Bakar Umar. Memang Abu Bakar Umar itu betul bersalah? Tanya ke Kiai. Nanti Kiai yang jelasin. Kiai yang kasih tahu duduk perkaranya, saudara. Jangan belum punya ilmu sok berdebat. Iya, kadal kebon. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saudara, saya mau tanya semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap menuntut ilmu tidak? Siap mendapatkan barisan tidak? Siap meningkatkan kualitas tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik ini, insya Allah Syiah bisa kita kendalikan, Wahabi tetap bisa kita kendalikan, tetap bisa kita nasihati. Syiah, awas, lu jangan langgar rambu-rambu, gua gebuk lu. Wahabi, awas, gua nggak ganggu lu. Tapi ini negeri Asy'ari, lu langgar batas, gua gebuk lu. Nah, kita bisa ngomong begitu kalau kita kuat, betul, betul. Ini nggak kuat, nggak punya pasukan, mau ngomong, Syiah, lu macam-macam gua gebuk, dicekek lo. Orang bisa ngomong begitu kalau dia udah punya kekuatan, betul, punya kemampuan, betul.
Nah baik, saya mau tanya semua di sini, siap jaga Islam? Siap jaga Aswaja? Siap jaga NU? Takbir! Kalau ada pihak-pihak yang ingin meliberalkan NU, siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Kalau ada pihak-pihak yang ingin mensiahkan NU, siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Kalau ada pihak-pihak ingin mewahabikan NU, siap lawan tidak? Siap jaga NU? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, tapi jangan mentang-mentang saya ceramah begini, keluar dari sini cari mana Syiah gua mau gebukin, mana Wahabi gua mau gebukin, awas loh. Bukan itu tujuan ceramah kita, bukan itu, nggak boleh. Ahlus Sunnah mesti menunjukkan sikap baiknya terhadap semua mazhab yang ada. Setuju? Setuju? Karena para ulama salaf kita dulu mengajarkan begitu, saudara, saling menghormat. Coba lihat ulama-ulama salaf kita, walaupun mereka berdebat keras dengan Mu'tazilah, tapi nggak ada mereka yang mengkafirkan Mu'tazilah. Walaupun berdebat keras dengan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, tapi nggak ada mengkafirkan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Walaupun berdebat keras dengan Khawarij, Nawasib, Rawafid, kalangan Rafidah, saudara, tapi nggak ada ulama-ulama kita mengkafirkan mereka. Berdebat keras boleh, kita katakan mereka salah jalan silakan, tapi mengkafir-kafirkan jaga dulu. Kalau kita tahu mereka salah jalan, itu kan saudara kita, tunjukin dong ke jalan yang benar, bukan digebukin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu sekali lagi, siap jaga kedamaian, siap membangun peradaban dialog, takbir. Nah akhirnya saudara, saya memberikan indar juga, cuman hati-hati. Ini Wahabi kadang-kadang kelewatan, dia bikin jebakan. Kalau dia berdebat kalah, kita dibilang Syiah. Begitu tuh saudara tuh. Jadi ini Wahabi saudara bikin buku yang menyesatkan Asy'ari, saya lawan. Begitu saya lawan habis, saya nggak terima Asy'ari disesatkan, kurang ajar. Anak pitik mau ngafir-ngafirin Asy'ari, iya, cacing pasir. Kita nggak terima, kita lawan. Begitu kita lawan, mereka bikin di web mereka, awas Habib Rizik Syiah. Bro, pala lu bomengan. Insyaallah, maka itu hati-hati. Ini propaganda Wahabi nih. Pokoknya ntar kalau ada kiai-kiai yang anti Wahabi, langsung tuh, awas, awas, itu Kiai Muhyiddin Syiah. Awas, begitu saudara, awas, Ustadz Fauzan Syiah. Kenapa? Mereka nggak bisa lawan dengan argumentasi. Dan jahatnya Wahabi, saudara. Kalau sudah mulai Habib cerita, saudara, tentang Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung dituding Wahabi, langsung dituding Wahabi, ini Syiah, awas, kurang ajar. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada segenap keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi. Ini sebabnya saudara, dulu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saking cintanya kepada keluarga Nabi, sering mengarang syair memuji keluarga Nabi, menunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, sampai Imam Syafi'i dituduh Syiah, saudara. Bahkan dituduh Rafidah, diseret Imam Syafi'i, ditangkap, dirantai. Apa Imam Syafi'i kapok menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga Nabi? Tidak. Langsung beliau gubah satu bait syair. Apa beliau katakan? Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits tsaqalani annani rafidi. Apa kata Imam Syafi'i? Andai kata cinta kepada keluarga Nabi Muhammad itu dituduh Rafidah, dituduh sebagai Syiah yang sesat, falyashhadits tsaqalani. Hei jin dan manusia, saksikanlah aku adalah seorang Rafidi. Kalau aku dianggap sesat karena mencintai keluarga Nabi, ya aku sesat. Mau apa? Subhanallah, tegas tidak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ngomong begitu bukan berarti beliau Syiah, bukan berarti beliau itu Rafidah. Sebelum beliau mau tunjukkan bahwa cinta keluarga Nabi itu kewajiban agama. Saudara, jangan orang cinta keluarga Nabi langsung dituduh Syiah. Ada yang begitu? Ada yang begitu?
Ini di sini kebetulan hadir nih, ada Ustadz Husain, Habib Husain bin Hamid Al-Attas. Saudara, ini yang beliau ajar di majlis-majlisnya, saudara, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau buka tafsirnya, tafsir Aflus Sunnah. Baru beliau cerita, saudara, Sayyidina Ali begini, Siti Fatimah begini. Wah, Ustadz Husain Syiah nih. Ini kita mau diadu domba. Habib sama Habib mau diadu domba, Kiai sama Kiai mau diadu domba, termasuk NU dengan FPI sekalipun mau diadu domba, saudara. Berapa banyak di daerah dibisikin, awas hati-hati, FPI Wahabi itu. Dari mana Wahabi? Kan Habib Rizik lulusan Saudi. Coba lihat, saudara. Ada lagi yang isuin, awas FPI Syiah tuh. Lo dari mana Syiah? Lah kan Habib. Habib, kalau Habib Syiah tuh ya. Kurang ajar, saudara. Ada gak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Kurang ajar tidak? Nah, nggak boleh kita diadu domba lagi. Kiai dan habaib harus bersatu. NU dan FPI wajib untuk bersatu. Bahkan FPI itu bukan orang lain. FPI itu anaknya NU, cuman agak bandel dikit. Gitu dong, saudara. Ya tahlilnya sama, betul, betul. NU tahlil, FPI tahlil. NU ziarah kubur ya, FPI paling doyan. Nah, apa bedanya? Cuman bedanya satu, kalau ada tempat maksiat, NU ini kan banyak orang tua yang ngulus dada. Ya Allah, kapan tutupnya? Allah gabulin doanya. Saudara, Allah gabulin doanya, Allah gerakin FPI yang ngebakar. Begitu doang bedanya. Yang ngedoain NU, yang ngerubuk FPI, kan bagus. Bagus tidak? Nama kita sama tanya nih, ini kata terakhir sebelum saya akhiri. Siap bersatu tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan mau diadu domba. Nih sekarang nih di depan saya hadir TV Rasil. Ini termasuk yang difitnah juga nih. Awas radio Rasul, radio Syiah. Wah. Awas TV Rasul, TV Syiah. Wah. Pala bau cigong. Udah, sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu tidak? Kalau ada fitnah tuduhan begitu, tanya langsung, tabayyun. Betul? Betul? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, tanya dong. Ini media-media Wahabi di internet langsung ditulis, awas, Habib Rizik itu Syiah. Orang tanya, apa buktinya Habib Rizik itu Syiah? Karena Habib Rizik pernah 7 hari ke Iran. Wah. Wartawan tanya, Habib Rizik bagaimana? Anda betul 7 hari dulu ke Iran? Saya jawab betul. Nah ini berarti Anda Syiah dong. Saya balikin, dulu saya 7 tahun di Saudi, kenapa nggak bilang gua Wahabi? Yang 7 hari dibilang Syiah, yang 7 tahun lo nggak ngomong, betul? Betul? Oh ada lagi, tapi ini Habib Rizik ada fotonya. Kebetulan ada acara muktamar internasional, saya berfoto dengan ulama-ulama dunia, termasuk ulama-ulama Syiah. Kita foto nih. Oh, Habib Rizik Syiah. Buktinya foto sama orang Syiah. Wartawan tanya lagi, bagaimana Habib? Oh begitu. Saya juga punya foto sama pendeta. Kenapa saya nggak dibilang Kristen? Bahkan saya bilang, saya pernah jalan-jalan sama anak istri ke kebun binatang, foto sama monyet. Beritain aja Habib Rizik monyet. Betul? Dasar Wahabi goblok. Udah cukup dah, jangan diterusin, kesian ke Hasim, udah malam nih. Udah kita ada Ustadz Husain. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah di sini ada Ustadz Husain bin Hamid yang hadir bersama kita. Beliau saudara saya, kawan saya. Beliau termasuk yang menjadi korban fitnah. Cuman bedanya nih Ustadz Husain difitnah diem aja di rumah. Kalau saya difitnah nyeruduk, saudara. Sedang fitnah gue seruduk. Oh Wahabi fitnah, gue seruduk Wahabi. Mau ngapain pusing-pusing? Makanya Habib Husain saya mau ajak nih supaya jadi tukang nyeruduk juga. Amin. 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 Lo kok begitu Beb? Ya biar di penjaranya gantian. Kita doain biar Habib Husain panjang umur, sehat walafiat, dan biar kita semua selalu bersatu. Amin. Dan doakan Kiai Haji Hasim Musadi supaya beliau diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah,
dalam sehat walafiat, dan saya berharap beliau ke depan bisa kembali memimpin Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama kalau tidak dipimpin oleh orang yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul lurus di jalan Allah dan Rasulnya, ke depan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, bisa dirampok oleh orang-orang di luar aswaja, bisa disalahgunakan oleh orang-orang di luar aswaja, dan itu nggak boleh terjadi. NU harus tetap menjadi rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Kenapa saya bicara begini? Oh, kami berhak, saudara, karena NU rumah kami juga. NU rumah kami juga. Kami nggak reda NU diliberalkan, NU disiahkan, NU diwahabikan. Tidak boleh terjadi. NU harus tetap jadi NU. NU harus tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela aswaja, siap bela NU. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.